Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Ainus Silviah dari Prodi PAI kelas 1C akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam yang berjudul Rasulullah Nabi Muhammad hingga masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Muhammad sang Nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Islam pada masa Rasulullah. Misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum menerima wahyu kerasulannya, Nabi Muhammad sering melakukan perenungan di Gua Hira. Dalam perenungan itu, Nabi Muhammad memikirkan kondisi masyarakat Arab yang gemar melakukan kekerasan dan menyembah berhala. Perenungan itu sebagai usaha Nabi Muhammad dalam mencari jawaban terhadap kondisi masyarakat Arab ketika itu. Setelah itu, Nabi Muhammad kemudian memperoleh hasil tepat pada usia 40 tahun. Dan saat itu Nabi Muhammad menyandang status sebagai Rasul atau utusan Allah. Misi Rasulullah sebagai pembawa wahyu mencakup misi duniawi dan akhirat. Artinya Rasulullah bertugas menata masyarakat dari sisi moral dan bertugas merubah kondisi masyarakat Arab ketika itu. Dengan kata lain, Rasulullah membawa misi doktrin teologis dan doktrin teologis politis. Periode Mekah. Dakwah Rasulullah terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung kurang lebih 13 tahun dan periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Dakwah pada periode Mekah dibagi menjadi 3. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Dalam dakwah ini Rasulullah hanya mengajak keluarganya. Dan dalam dakwah ini Rasulullah berhasil mengislamkan Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai dari permulaan tahun keempat kenabian sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah menerima banyak perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan perlakuan penduduk Mekah pada Rasulullah dan pengikutnya semakin buas dan beringas, seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh penduduk Mekah. Kemudian periode Madinah. Dakwah di luar Mekah atau di Madinah dimulai dari penghujung tahun ke-10 kenabian. Dengan adanya Rasulullah diharap ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Baiat Aqabah pertama dan kedua. Maksud penduduk Yasrib mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antar suku yang tidak kunjung berhenti. Dengan adanya Rasulullah diharapkan pertikaian itu dapat berhenti. Peta demografis Madinah saat itu adalah sebagai berikut. Kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada dalam tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Rasulullah. Dari sudut pandang ilmu politik, objek yang dipimpin oleh Rasulullah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Syarat berdirinya negara ialah ada wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Kenyataan sejarah menunjukkan adanya elemen negara tersebut. Walhasil, setelah melalui proses baiat dan piagam Madinah, Nabi dipandang bukan saja sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai kepala negara. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar.
Abu Bakar diperkirakan lahir pada tahun 573 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma bin Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Panggilan Abu Bakar sebelum memeluk Islam dalam Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Setelah memeluk Islam, Rasulullah kemudian mengubah panggilan itu menjadi Abdullah. Pribadinya dan Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar dilahirkan dari lingkungan suku yang berpengaruh. Dengan demikian, dia memiliki relasi yang luas di kalangan suku Quraisy. Abu Bakar merupakan seorang yang pertama kali masuk Islam dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar yang melihat kondisi peristiwa Saqifah Bani Sa'idah juga menjadi bukti pengorbanan besar Abu Bakar dalam Islam setelah meninggalnya Rasul. Sebagaimana diketahui, setelah Rasul meninggal, yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qard. Umar berasal dari keluarga yang tergolong kelas menengah. Pada masa mudanya, Umar merupakan sedikit di antara pemuda Arab yang bisa membaca dan menulis. Pribadi dan pengangkatannya sebagai khalifah. Umar dikenal memiliki pribadi yang berani, keras, dan cerdas. Perluasan wilayah pada masa Umar. Keberhasilan Umar betul-betul mengesankan. Sesudah Nabi Muhammad, dia merupakan tokoh utama dalam hal penyerbuan oleh Islam. Tanpa penaklukannya yang cepat kilat, diragukan apakah Islam bisa terbesar luas sebagaimana dapat disaksikan sekarang ini. Kepemimpinan Umar memimpin satu negara baru yang memiliki kekuasaan yang luas dan besar. Kekuasaan negara adikuasa baru ini meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Mesir, dan Persia. Peradaban Islam pada masa Umar. Peradaban Islam pada masa Umar berkembang sangat pesat. Hal itu dikarenakan Umar memiliki kecerdasan dan keberanian. Pada masa Umar, sistem administrasi pemerintahan diatur dengan rapi dan sistematis. Lembaga-lembaga itu antara lain Baitul Mal, Dewan Al-Jun, Nazar Al-Nafiat, Dewan Al-Addas, Dewan Al-Kharaj. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif sekitar tahun 579 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Al-Manaf Al-Quraisy. Perluasan wilayah pada masa Utsman. Pada masa Utsman, perluasan wilayah terus dilanjutkan. Pemerintahannya Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah Kabul, Herat, Ghazni, Asia Tengah, Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman telah melakukan suatu tindakan yang sangat besar dalam sejarah Islam, yaitu kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah. Ali adalah anak paman Rasulullah yang paling dicintai, yaitu
Abu Thalib. Dia dilahirkan di Mekah pada tahun 599 Masehi. Peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ali memerintah dalam kondisi yang kacau karena banyaknya konflik internal dalam tubuh umat Islam, namun Ali berhasil membuat beberapa prestasi selama memerintah. Pada masa pemerintahan Ali ini, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah. Salah satu alasan pemindahan pusat pemerintahan itu dikarenakan Kufah merupakan basis pendukung Ali. Konflik internal dan peristiwa tahkim. Kematian Utsman ternyata masih menjadi masalah dalam pemerintahan Ali. Bibit perpecahan umat Islam di masa itu telah ditanam pada masa Utsman dan mulai menuai hasilnya pada masa Ali. Perpecahan di kalangan umat Islam ketika itu bukanlah diakibatkan oleh akidah atau keyakinan, tetapi disebabkan oleh politik dan kekuasaan. Perpecahan itu dilanjutkan menyebar ke berbagai sandi kehidupan umat Islam. Ia bahkan merasuk ke dalam akidah, tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Akibatnya umat Islam selalu berada di bawah kangkangan bangsa lain yang selalu mendapatkan keuntungan dari perpecahan umat Islam tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.